Yo, what's up? Kembali lagi di channel Yudi 21 dengan saya Yudi Widiana. Kali ini saya akan buat konten tutorial lagi seputar dunia arsitektur tentunya. Rendering eksterior kali ini. Hasil rendernya seperti ini. Kita akan buat render malam hari ya. Realistic render dengan view malam hari. Hasilnya seperti ini. Di sini saya lagi-lagi menggunakan preset Yudi 21, yaitu preset yang saya rancang ya. Kalian bisa pesan di WA saya melalui WhatsApp di 081353948890, atau bisa DM saya di Instagram yd.vsl, bisa kalian lihat di layar kaca. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke renderingnya. Oke, di sini sebelum diaplikasikan preset Yudi 21, kali ini saya akan aplikasikan langsung. Caranya, setelah ada tampilan ini, tampilan apa, Enscape-nya seperti ini, workspace Enscape dan juga SketchUp. Kalian bisa klik bagian ini, visual setting, kemudian kalian import. Oke, saya akan perlihatkan ya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini sebelum di import preset. Kemudian saya import. Sini saya menggunakan preset net preset versi 2.3. Sini udah saya update. Ini preset yang terbaru yang saya buat. Oke. Oke, kita tunggu. Masih reload. Oke, ini hasilnya setelah menggunakan preset. Tapi untuk material perlu kalian setting juga. Dan juga kalian kalau kalian ingin memesan preset ini, akan saya cantumkan 3D filenya yang sudah di setting seperti ini. Kalian bisa pelajari, kalian bisa ambil juga materialnya di sana. Oke, lampu-lampunya kalian bisa pelajari sambil menonton video saya kali ini. Oke, langsung saja ke material setting terlebih dahulu seperti biasa. Oke, di sini ada beberapa material. Ini banyak materialnya. Yang pertama di sini ada material batu. Nah, ini bagian batunya ini menggunakan settingannya ya. Saya akan kasih lihat. Tadi sini santai saja ya. Bisa kalian pelajari. Untuk material batu di sini menggunakan reflection 53,5%. Kemudian pada high map di sini displacement map menggunakan tekstur use albedo seperti biasa. Kemudian di sini ada material laser cut. Laser cut di sini belum pernah saya kasih tahu. Belum pernah saya di konten saya sebelumnya belum ada material laser cut kayak seperti ini. Jadi ini material bisa kalian buat. Yang terpenting di sini adalah material yang terdiri dari dua warna. Di sini saya menggunakan warna hitam dan juga warna apa ini ya? Warna krem tua ya, warna krem tua. Kemudian pada settingannya di sini pertama tipenya generik biasa. Kemudian di sini yang kalian perlu perhatikan adalah yang pertama reflection. Kalian bisa tambah reflectionnya karena materialnya laser cut, yaitu sejenis logam. Kemudian di sini pada transparansi, yang terpenting di sini adalah yang transparansi. Kalian bisa rubah tipenya menjadi cut out. Kemudian kalian bisa reload teksturnya. Teksturnya di sini kalian bisa tambahkan. Oke. Saya akan kasih lihat. Oke. Kalian bisa tambahkan materialnya.
untuk laser cut di sini saya menggunakan material yang ini. Jadi kalian bisa hitam putihkan terlebih dahulu warna aslinya ini. Materialnya sama, cuma kalian hitam putihkan di Photoshop. Kalian jadikan hitam putih seperti ini, kemudian kalian reload. Maka di sini tinggal kalian pilih mana yang kalian ingin lobangi. Sini saya melobangi yang bagian ini ya. Bagian apa ini? Yang lobang adalah bagian putihnya ya. Bagian putihnya. Kalau kalian ingin melobangi bagian hitamnya, kalian bisa invert saja. Oke, ini bagian hitamnya yang dilobangi. Jadi keperluannya di sini adalah yang dilobang adalah bagian putihnya tadi. Jadi kita biarkan seperti ini. Oh sorry, ini bagian hitamnya yang dilobangi. Ini bagian hitam yang dilobangi. Kalau kalian ingin bagian putihnya, kalian bisa klik invert ini. Jadi sini saya melobangi bagian hitamnya saja. Kemudian selanjutnya ada material batu di sini, batu Jogja ya. Batu Jogja. Mulia. Kebetulan yang punya project orang Jogja ya. Kayaknya nonton deh di sini. Ini material batu, kalian bisa setting. Settingannya seperti biasa, pada reflection 67,7%, kemudian high mapnya kalian bisa gunakan displacement map. Oke. Displacement map, kemudian teksturnya use albedo. Nah, selanjutnya ada material ukiran di sini. Ini ukirannya nampak timbul ya. Karena di sini saya setting. Jadi aslinya seperti ini. Aslinya seperti ini. Kemudian pada settingannya ini belum pernah saya kasih tahu juga, tapi ini settingan biasa sih sebenarnya. Jadi kalian tambahkan reflection sedikit saja, 84,9. Jadi materialnya ini nggak terlalu gloss ya, nggak terlalu memantulkan cahaya, nggak terlalu memantulkan, nggak terlalu glossy lah. Jadi kalian tambahkan 84,9% saja. Kemudian pada high map, tipenya kalian bisa gunakan displacement map. Kemudian teksturnya kalian bisa use albedo. Maka hasilnya seperti ini. Ini settingan biasa sebenarnya, cuma terlihat timbul saja dia. Kalian bisa aplikasikan. Kemudian selanjutnya ada material kayu. Material kayu di sini. Material kayunya saya gunakan 45,4% pada roughness reflectionnya. Kemudian pada high map di sini menggunakan tipe displacement map seperti biasa. Kemudian teksturnya use albedo. Kemudian amount-nya default 3.00. Oke. Selanjutnya kita ke material lantai. Sini material lantai menggunakan ini ya, tegol klasik. Tegol klasik. Sini belum disetting, jadi kesettingannya kalian bisa tambahkan 71,8%. Kemudian high mapnya kalian bisa gunakan teksturnya use albedo. Kemudian tipenya displacement map seperti biasa. Oke. Selanjutnya ada material ini. Material sejenis anyaman. Jenis anyaman. Jadi kalian tambahkan reflection 63,1% pada roughness. Kemudian high mapnya kalian bisa gunakan tipe displacement map. Kemudian teksturnya use albedo seperti biasa. Amount-nya default 3.00. Selanjutnya ada material bata di sini. Material batu bata. Reflectionnya menggunakan 62,1%. Kemudian teksturnya use albedo pada high map. Kemudian tipe high mapnya displacement map. Amount-nya 3.00 default.
Itu untuk batu batanya. Selanjutnya ada material perkerasan, paving block. Pada material paving block di sini menggunakan tekstur. Di sini saya menggunakan ini ya. Apa? Ada settingan jalan basahnya. Ada settingan jalan basahnya di sini. Pernah saya jelaskan sebelumnya material jalan basah, tapi akan saya jelaskan kembali di sini. Akan saya jelaskan kembali di sini. Oke. Kalian bisa tambahkan reflection, saya ulang buat ya. Defaultnya kan seperti ini. Jadi kalian tambahkan di sini pada roundness. Kalian tambah fullkan di sini 0,00%, 0,0%. Kemudian teksturnya kalian tambahkan ini. Kalian klik pada folder ini. Kalian klik, kemudian kalian cari material jalan basahnya. Sudah saya sediakan di box set preset yang kalian beli. Dia ada jalan basah foldernya. Kalian tambahkan bagian ini, jalan basah satu ini. Oke, maka dia akan seperti ini tampilannya. Kemudian kalian klik ini agar ininya nggak terlalu teratur seperti ini, agar random. Kalian klik pada bagian explicit texture transformation. Kemudian kalian tambahkan 10. Jadi besar ininya menjadi 10 meter kali 10 meter. Jadi kalian buat square saya. Oke. Kemudian kalian bisa atur ini ya, apa, brightness-nya untuk menambahkan intensitas dari airnya. Kalau kalian kurangi, intensitas airnya akan menambah. Oke. Kalau kalian tambah persentasenya, maka akan mengurang. Ini apa? Intensitas airnya. Jadi saya cukup segini aja untuk ini ya, untuk brightness-nya. Kemudian kalian sesuaikan rotation-nya, sesuaikan dengan keperluan kalian. Bagian objek mana yang ingin kalian pantulkan ke perkerasan ini, kalian bisa atur. Jadi misalkan segini, saya ingin memperlihatkan cahaya ini dan juga pohon ini. Di bagian ini kita tambahkan reflection dengan menggeser. Oke, mungkin seperti itu. Oke, cukup. Kemudian selanjutnya material sudah, material ini ya, batu. Material batu susun sirih. Material batu susun sirih di sini. Kalian klik. Pada material kayu batu susun sirih, sorry. Di sini menggunakan displacement map dengan tekstur use albedo pada high mapnya. Kemudian pada amount 3.00. Kemudian reflectionnya kalian bisa tambahkan 66,7% pada roundness-nya. Oke. Itu untuk batu ya, batu susun sirih. Kemudian kita ke sini, ada material lampu fisiknya. Ini. Jadi ini berlaku ke seluruh bagian besi. Jadi ini sama ke seluruh besi, sama ya settingannya. Jadi ini settingan besi hitam ya. Dengan besi hitam. Di sini menggunakan roundness 61,4% pada reflection. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Nah, itu untuk settingan material.
Lagi satu ya material ini, material rumput. Pada material rumput di sini kalian bisa ubah tipenya menjadi grass, dari generic menjadi grass. Kemudian pada grass setting, pada high-nya kalian matikan, kalian 0,0% kan. Kemudian high variation-nya kalian bisa tambahkan 20,3%. Kemudian selanjutnya ada material apa namanya, beton, konkret. Di sini pada reflection kalian bisa tambah menjadi 73,8%. Kemudian pada high map kalian bisa tambah teksturnya menjadi use albedo. Kemudian tipenya kalian bisa gunakan displacement map. Oke, itu saja. Selanjutnya kita ke material, kita ke vegetation ya. Pada vegetasi, landscape. Di sini saya menggunakan beberapa tipe jenis tipe ini. Jenis tipe tanaman yang pertama ada tanaman background. Di sini circle background. Kalian bisa dapatkan di box set preset UD 21. Kemudian yang kedua ada tanaman tanaman utama di sini. Jadi di sini saya tambahkan ketapang kencana. Ini juga bisa kalian dapatkan di preset UD 21. Jadi kalau kalian beli nanti saya akan cantumkan 3D ini yang sudah disetting. Saya akan kasih kalian free. Atau kalian bisa pilih di video-video saya sebelumnya yang mana kalian ingin kalian minta, akan saya kasih. Oke. Di sini ada yang terlihat ya di renderan, ada dua jenis tipe tanaman, yaitu tanaman tapang kencana, kemudian ada tanaman pisang-pisangan, pisang Bali. Di sini ada settingan materialnya juga. Ini berlaku keseluruhan. Jadi kalau kalian ingin men-setting daun di sini agar cahaya bisa tembus seperti ini, kalian bisa tambahkan foliage. Di sini foliage pada tipenya agar cahaya tembus. Kalau generic dia kurang tembus. Jadi kalau kalian tambahkan foliage, sini cahayanya bisa tembus seperti daun pada umumnya. Kemudian pada reflection kalian bisa tambahkan 55,3%. Kalau kalian menginginkan tipenya agar ada teksturnya, kalian bisa gunakan tekstur use albedo. Kemudian tipenya bump map cukup. Itu untuk berlaku keseluruhan daun, termasuk daun ketapang kencana ini. Kemudian pada batang, di sini saya ingin menambahkan reflection 73,8%, atau saya kurangi sedikit 84,9%. Kemudian pada high map-nya di sini kalian bisa gunakan displacement map dengan tekstur use albedo. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk tanaman. Kemudian yang terakhir ada pencahayaan. Nah, ini yang terpenting sebenarnya untuk rendering malam hari. Untuk mempresentasikan bangunan ini agar orang tahu di sini ada pilar, kemudian ada laser cut seperti itu. Kalau malam hari agar ini bisa terlihat dan juga bisa mendukung kalau kita lihat secara estetika. Lampu ini mendukung. Nah, itu PR terbesar untuk rendering malam hari sebenarnya. Itu untuk PR untuk rendering malam hari. Jadi saya akan jelaskan. Di sini ada beberapa jenis lampu. Jenis lampu. Kalau secara teknis rendering ya. Ada dua jenis, yaitu lampu material
kemudian material emisif, kemudian ada lampu menggunakan Enscape object. Nah, ada 2 jenis. Kemudian yang pertama bagian Enscape object ini dibagi menjadi, saya menggunakan berapa jenis nih ya? Saya gunakan hanya 2 jenis Enscape object. Yang pertama ada spare light, yang kedua ada disk light. Yang spare light di sini saya gunakan untuk global illumination-nya. Global illumination, kemudian untuk disk light-nya ini untuk spot illumination. Jadi apa itu global illumination? Apa itu spot illumination? Jadi global illumination itu cahaya secara keseluruhan ya. Oke, di sini ada 2 jenis pencahayaan lampu, yaitu ada global illumination, kemudian ada spot illumination. Apa itu global illumination? Global illumination itu adalah cahaya secara keseluruhan, cahaya yang secara global. Jadi di sini saya menggunakan spare light untuk global illumination. Kemudian settingan untuk global illumination untuk spare light-nya di sini ada 2 jenis juga. Ini ada 2 jenis ya. Jadi yang warnanya sedikit warm, kemudian sedikit cool. Ada 2 jenis. Nah, untuk yang bagian cool di sini saya tembakkan di bagian-bagian yang ingin saya presentasikan fasad bangunannya di malam hari agar nampak. Di sini settingannya pada luminous intensity saya menggunakan 248,001 CD untuk luminous intensity-nya. Kemudian untuk light source radius-nya di sini menggunakan 0,00 meter. Jadi radiusnya tidak terlalu menyebar di sini. Oke, itu untuk global illumination menggunakan spare light dengan warna cool. Kemudian untuk global illumination yang warna warm, di sini saya tempatkan di interior, di dalam ruangan, kemudian ada di luar ruangan juga. Ada di luar ruangan juga. Untuk di dalam ruangan di sini settingannya untuk luminous intensity-nya menggunakan 1 juta CD. Kemudian light source radiusnya di sini menggunakan 0,00 meter. Jadi radiusnya nggak terlalu menyebar saya buat. Oke, itu untuk jenis lampu spare light dengan keperluan global illumination. Oke. Kemudian untuk spot illumination-nya, di sini saya menggunakan 2 jenis. Jadi saya tadi katakan 1 jenis, belum saya perhatikan. Jadi saya menggunakan 2 jenis sebenarnya. Yang pertama ada disk light. Di sini untuk menampakkan bias cahaya pada downlight-nya. Di sini settingannya menggunakan luminous power yaitu 300.000 lm. Kemudian light source radiusnya saya menggunakan 0,56 meter. Ini agar sedikit menyebar, jadi saya buat 0,56 meter untuk light source radiusnya. Jadi ini saya tempatkan di bawah, tempatnya di bawah downlight. Jadi untuk membiasakan cahaya downlight. Kemudian selanjutnya di sini untuk spot illumination-nya saya tempatkan di bagian-bagian cahaya bar light ini. Jadi ini saya namakan bar light, ya, lampu batang yang nempel di tembok, sejenis wall lamp dia, lampu tempel seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan jenis Enscape object rectangle light. Di sini fungsinya juga spotlight, spot illumination. Jadi illumination yang cahaya yang berada di beberapa spot saja. Di sini untuk luminous powernya saya menggunakan 300.000 lm. Kemudian lebarnya di sini menggunakan 0,20 meter.
Kemudian panjangnya 0,20 meter atau 20 cm. Oke. Jadi saya copy ke bawah seperti ini. Di samping-sampingnya. Nah, itu untuk jenis lampu Enscape Object. Di sini saya menggunakan dua jenis lampu kalau secara teknis rendering. Kita berbicara teknis rendering. Saya menggunakan dua jenis lampu. Kemudian lampu selanjutnya di sini saya menggunakan material emissive. Oke. Saya akan jelaskan sebentar. Saya ambil contoh di downlight ini. Jadi downlight ini juga menggunakan material cahaya emissive light. Saya klik ya. Jadi ini berfungsi di beberapa bagian, di bagian fisik lampunya. Jadi fisik lampunya terlihat seperti ini, tapi tidak terlalu membias. Jadi untuk bias cahayanya pada ini downlight, kalian bisa bantu dengan spot illumination namanya, yang saya jelaskan tadi sebelum ini. Nah, untuk material lampu di sini kalian bisa gunakan tipe self illuminate. Jadi dari generic kalian bisa rubah menjadi self illuminate. Kemudian self illuminationnya untuk luminance-nya kalian bisa gunakan 100.000 CD per meter persegi. Jadi ini 100.000 CD per meter persegi untuk luminance-nya. Jadi mungkin ini radiusnya ya. Radiusnya. Kemudian pada color untuk warna cahaya kalian bisa tambahkan. Di sini saya menggunakan jenis sandy brown. Sandy brown. Oke. Jadi warnanya seperti ini ya. Seperti pasir. Coklat-coklat pasir seperti itu, sandy brown. Oke, itu untuk jenis lampu material emissive atau self illuminate. Oke, itu saya aplikasikan di beberapa bagian objek fisik cahaya. Jadi yang pertama di downlight, yang kedua di lampu tempel atau wall light, atau bisa kalian sebut bar lamp. Oke, di sampingnya sini saya aplikasikan. Jadi hasilnya seperti ini. Ada fisiknya, ada bias cahayanya juga. Nah, itu untuk settingan ininya, settingan cahayanya. Oke, saya kembali ke ini tadi ya, apa namanya, view tadi, scene yang saya buat. Oke, itu untuk cahaya lampu, untuk teknisnya. Kemudian ada fisik lampu di sini, egg light namanya, lampu telur ya, lampu telur. Di sini saya akan jelaskan teknis membuatnya ini. Yang pertama, kalian bisa download lampu-lampu telur seperti ini. Kalian bisa download di 3D Warehouse atau kalian bisa buat. Di sini saya gunakan tadinya saya gunakan kerikil ya, kerikil lepas, koral lepas. Saya gunakan untuk membuat ini. Saya resize, saya besarkan. Kemudian materialnya kalian bisa setting agar bisa menembuskan cahaya, agar cahaya bisa tembus. Jadi kalian bisa gunakan tipenya dari generic, kalian bisa tambahkan, kalian bisa ubah menjadi foliage. Jadi seperti material daun dia, agar cahaya di dalamnya bisa membias keluar, agar bisa nampak seperti ini. Jadi di dalamnya kemudian kalian bisa tambahkan spot illumination dengan jenis spare light. Spare light berwarna warm. Sini saya gunakan warna warm dengan luminous intensity 330.486 CD. Kemudian light source radiusnya kalian bisa matikan
0,00 meter agar bias cahayanya tidak terlalu lebar, radius bias cahayanya. Nah, itu untuk pencahayaan. Oke, kalian intinya kata kuncinya adalah dua jenis lampu, yaitu global illumination kemudian spot illumination. Jadi itu untuk kata kunci pencahayaan, kalian bisa aplikasikan pada aktivitas rendering kalian. Jadi fasad mana yang kalian ingin presentasikan, kalian bisa tembak dengan global illumination. Kemudian fisik lampu untuk mendukung secara estetika, kalian namakan spot illumination. Jadi teknisnya saya jelaskan tadi sebelum ini. Nah, itu untuk pencahayaan. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan sedikit visual settingnya. Untuk lebih lengkap kalian bisa beli di preset UDIT21 saya. Kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya di video awal tadi, awal video. Pada bagian main di sini exposure-nya kalian bisa gunakan 50%. Kemudian FOV-nya, field of view-nya kalian bisa gunakan 65 derajat. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Kemudian pada bagian image, pada highlight kalian defaultkan 0%. Kemudian shadow kalian bisa 0% kan juga. Kemudian saturation kalian bisa gunakan 112%. Kemudian color temperature kalian bisa gunakan 11,317K. Kemudian pada efek kalian bisa nggak usah diatur saja. Oke, pada efek di sini saya menggunakan lens flare 0,0%, saya matikan. Pada bloom kalau defaultnya 15%, di sini saya matikan saja. Kemudian pada vignette pada defaultnya 30%, saya matikan. Jadi untuk settingan ini saya bisa otak-atik di Photoshop nanti. Kemudian pada bagian atmosfer, di sini pada fog intensity-nya saya matikan 0%. Kemudian illumination-nya pada sun brightness saya 0% kan, karena ini settingan rendering malam hari. Kemudian pada nightscape brightness saya menggunakan 256%. Kemudian shadow sharpness di sini menggunakan 82%. Kemudian artificial light brightness di sini saya menggunakan 82%, sorry. Kemudian pada ambient brightness saya menggunakan 61%. Selanjutnya pada scale. Di sini pada horizon. Pada source-nya saya gunakan skybox. Kemudian rotation-nya di sini saya menggunakan 272%. Ini kalian bisa atur juga. Ini rotasi langitnya ya. Nah, karena di sini saya menggunakan skybox, tentunya harus menggunakan file HDRI. Jadi file HDRI ini kalian bisa dapatkan di box set preset UDIT21 saya yang saya jual. Kalian bisa beli di sana lengkap. Kalian bisa pilih HDRI bagian ini. Kemudian pada brightness point ascent direction-nya kalian bisa centang. Kemudian normalize yang ini kalian bisa centang juga dengan lux 314,77. Itu untuk settingan lux-nya. Kemudian selanjutnya pada output yang terakhir, di sini resolution-nya saya menggunakan default-nya dia saja, yang Ultra HD, Ultra HD, untuk mendapat view tampilan horizontal memanjang seperti ini. Jadi tampilannya lebih wide. Kemudian pada image di sini kalian bisa matikan centang pada export object ID-nya agar tidak terlalu banyak, karena kita tidak ada memotong background di sini. Kalau kalian ingin memotong background di Photoshop, kalian bisa tambahkan, kalian bisa centang pada export object ID-nya ini. Jadi dia akan merender beberapa depth channel. Jadi kalian bisa pilih warnanya di Photoshop yang mana kalian bisa ingin kalian transparankan. Umumnya pada background ya. Oke.
Pada file format di sini saya menggunakan PNG atau Portable Network Graphic untuk mendapatkan hasil rendering yang belum dikompres. Jadi kalian bisa gunakan. Kalau kalian kurang puas, kalian bisa gunakan jenis yang lain pada EXR mungkin. Tapi filenya pasti lebih gede. Kalau kalian ingin yang filenya kecil, renderingnya cepat, kalian bisa gunakan JPEG image yang ini. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Jadi kalau kalian ingin nggak ingin susah-susah ngatur visual settingnya, kalian bisa dapatkan Night Preset 2.3 ini di box set preset yang kalian beli. Oke. Oke. Nah, ini saya akan tes render ya. Saya akan tes render, sebenarnya udah saya render sih. Saya akan tes render, jadi ini agak lama rendernya mungkin. Exportingnya biasanya cepat. Oh, ini cepat juga ya. Cepat juga, nggak terlalu lama sih. Oke, kita tunggu. Oke, 96%. Oke, sudah. Hasilnya ini. Kalau kalian kurang puas dengan hasil ini, kalian bisa edit di Photoshop. Saya menggunakan kamera RAW, plugin dari Photoshop itu sendiri. Atau saya jelaskan saja ya. Saya close dulu ini. Saya buka Photoshop. Saya akan jelaskan teknis dari editingnya. Halo, engke mak? Jauh dah. Nih di rumah. Di di gudang, warung. Oh, itu jauh. Di Yoho. Lupa tuh apa aku. Nah, ya nih. Nah, tuh udah mulai. Nah. Jani, subum selom ke sana. Oke, di sini kalian bisa open. Kalian bisa open hasil render yang tadi. Ini ya. Kalian bisa buka, kemudian kalian masuk ke bagian filter. Kalian pilih kamera RAW filter. Oke, di sini biasanya saya tambahkan untuk malam hari. Untuk temperature-nya kalian bisa coolkan sedikit. Barangkali 5, minus 5 ya. Minus 5. Kemudian pada exposure-nya kalian bisa kecilkan. Segini mungkin. Kemudian pada kontras kalian bisa kecilkan agar tidak terlalu hitam. Tidak terlalu hitam seperti ini. Kemudian pada highlight kalian bisa kecilkan atau tambah ya, tambah sedikit. Atau kecilkan ya, kecilkan. Minus 7. Kemudian shadow-nya kalian tambah agar bagian-bagian hitam ini tidak terlalu pekat. Kemudian pada white di sini saya kecilkan. Sorry. Saya tambahkan agar langitnya ada highlightnya sedikit. Kemudian pada black di sini sebenarnya nggak usah diatur. Nah, ini yang terpenting. Jadi kualitas gambar kalian agar terlihat lebih HD, kalian bisa tambahkan clarity-nya. Clarity-nya menjadi plus 46. Kemudian teksturnya kalian tambah sedikit. Kalian tambah sedikit. Kemudian biasa yang saya atur di sini pada efek. Pada bagian vignette, jadi hitam-hitam di samping ini. Untuk malam hari kan biasanya seperti itu ya. Kalian bisa kurangi menjadi minus 9.
minus 9. Kemudian pada style kalian bisa gunakan highlight priority. Kemudian midpoint-nya bisa kurangi. Kemudian roundness-nya kalian bisa kurangi segini. Kemudian pada feedernya kalian bisa tambah. Oke. Ini kurang oke. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih.